Hidroponik menjadi salah satu inovasi dalam dunia bercocok tanam. Hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga ini menjadi salah satu kelebihannya. Saat ini, hidroponik sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Banyak yang memilih bercocok tanam dengan sistem hidroponik karena dianggap lebih efektif dan efisien. Dalam bidang bercocok tanam, hidroponik adalah kegiatan pertanian yang menjadikan air sebagai media utama untuk menggantikan tanah. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di program Melala. Kali ini saya sudah berada di Glow Hidroponik. Nah, seperti inilah kondisi Glow Hidroponik yang memang kita disuguhkan dengan sayur-sayuran berwarna hijau. Karena memang kita ketahui bahwa sayuran hidroponik ini memiliki banyak khasiat sekali untuk kesehatan. Nah, kira-kira apa saja ya tanaman yang ada di Glow Hidroponik dan juga bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Pak Toyo, seorang owner dari Glow Hidroponik ini? Ikuti kami di Melala kali ini. Pak Toyo. Dalam memulai bercocok tanam dengan pola hidroponik, Pak Toyo lebih memilih manfaat tanaman itu sendiri bagi kesehatan. Di areal tanah pekarangan miliknya, Pak Toyo mulai mengembangkan pola hidroponik ini dan diberi nama Glow Hidroponik. Nah pemirsa, kita ganggu sedikit yuk aktivitas Pak Toyo. Pak Toyo kayaknya lagi bersih-bersih nih ya, untuk melihat dan juga mengecek tanamannya apakah ada, ya kalau ada hama dibersihkannya sama Pak Toyo ya. Jadi Pak Toyo tadi sebelah sana itu khusus untuk Pak Coy Pak ya? Iya, sebelah sana Pak Coy. Oke, jadi di Glow Hidroponik ini ada berapa Pak tanaman yang Bapak budidayakan Pak? Ada ini namanya kali ya, Ini kali, oke. Ratu sayuran yang ini. Ini best seller nih ini Pak. Iya, best sellernya ini raja sayuran. Kemudian di sini ada. Ini selada ya? Selada air ya? Kebetulan habis. Oh habis. Habis ini. Wah diborong. Di sana ada kangkung, ada juga pacoy. Oke. Bibitan. Yang itu apa Pak? Ini pacoy, ada sana. Iya. Kailan. Oh, kok dinamain Glow Hidroponik? Iya. Saya tadinya tuh gini, bingung juga nih mau kasih apa gitu ya. Saya konsultasi sama anak. Katanya, Pak, kita bikin GHG aja. Glow Hydroponic Greenhouse. Nah, greenhouse, okay. Glow Hydroponic. Jadi glow itu kan biar ini ya bercahaya, gitu ya. Nah, seperti muka saya ya. Nah, seperti ini bercahaya, mungkin banyak makan sayur iya, kali. Bisa jadi segar gitu ya. Nah, itu. Oh. Jadi glow itu biar bercahaya. Jadi mudah-mudahan dari Glow Hidroponik ini akan terpancar ke daerah-daerah yang lain tentang sayuran hidroponik. Oke, jadi setiap orang yang makan sayuran insya Allah mukanya bercahaya gitu Pak ya? Insya Allah. Cahayanya di sini dilihat dari kesehatannya Pak ya? Betul sekali. Betul. Nah Pak, memang Bapak awalnya kenapa sih Pak tertarik untuk membudidayakan hidroponik seperti ini Pak? Nah, saya dari kecil melihat lapangan bola kaki itu ada, sekarang nggak ada lagi. Di rumah saya juga nggak ada Pak. Nah, sudah jadi rumah semua Pak. Lapangan bola poli yang lebih kecil dari lapangan bola kaki, itu saya lihat juga sudah berkurang. Oh iya. Lebih kecil lagi dari situ lapangan badminton, itu juga sudah berkurang. Susah Pak ya? Susah. Nah maka dari itu sayuran, tanah susah. Nah, saya bikinlah seperti ini supaya lebih enak, lebih santai kita bekerjanya. Mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas, jadi kita bisa di tempat ini kita bekerja. Bapak selain ngurus hidroponik ini sebagai apa juga Pak? Nah saya sebenarnya sebagai perawat. Nah perawat ke pertanian gimana nih Pak? Kan Hari perawat beda ilmunya dengan pertanian Pak. Kok bisa Bapak menemukan ide dan juga menemukan ilmu hidroponik ini, gimana ceritanya Pak? Nah saya itu memang dengan tanaman tuh senang. Saya teringat dengan orang tua saya dulu. Pak, kenapa sih Pak Bapak nanam ini belum tentu Bapak bisa memetik hasilnya. Lantas saya baru terjawab, ternyata ketika kita menanam sesuatu bisa bermanfaat orang lain, itu rupanya dapat amal kita. Benar-benar. Walaupun itu tidak dimakan oleh orang, burung hinggap, hewan hinggap, itu sudah dapat pahala orang yang menanam itu. Apalagi ini kita tanam bisa bermanfaat buat orang. Benar. Nah, kalau bermanfaatnya kan ya cahayanya berseri ya, bercahaya, mukanya makan, kemudian jiwanya juga lebih sehat gitu ya. Nah, itu makanya saya suka dengan tanaman-tanaman hidroponik. Dapat ilmunya dari mana Pak?
Dapat ilmu Dari orang tua atau dari enggak juga. Saya belajar-belajar dulu belajarnya otodidak. otodidak ya? Otodidak dari paralon bulat. Tahu kok susah ya jalannya, kok susah ya. Nah, sekarang kita sudah gampang browsing aja di situ. Dan Jadi Bapak dulu eksperimen terus Pak ya? Tetap. Kalau gagal, coba lagi, gagal coba lagi. Yang penting dasarnya adalah kita cinta dengan tanaman dulu. Oke. Kalau nggak cinta, susah. Benar, ngerawatnya harus pakai hati Pak ya? Pakai hati. Kalau setengah hati biasanya nggak jadi Pak ya? Nggak jadi. Makanya saya kalau misalnya ada teman-teman mau mengembangkan ini, saya support sekali. Benar. Saya support. Saya gratis, saya support. Mhm. Bisa telepon saya gimana saya support. Boleh, Saya memang ya. belum pintar benar ya, belum pintar benar, tapi kalau ada orang yang mau berbuat ini, saya Benar. support benar. Nah, apalagi kalau membagikan ilmu ini kan juga salah satu amal jariah Pak Jariah ya? juga, Nggak nah, di terputus situ. Pak ya? Nah, Jadi di banyak situ. dapat amal nih Bapak Banyak dengan mendirikan saya dapat usaha ini Pak ya. Mm-mm. Nanti kita akan sambung lagi Pak. Kita akan iklan dulu. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Melala. Kita jalan lagi Pak. Manfaat bercocok tanam dengan hidroponik antara lain tanaman bebas hama. Bercocok tanam dengan menggunakan tanah terkadang bisa menimbulkan hama yang berasal dari tanah itu sendiri. Penggunaan sistem hidroponik untuk bercocok tanam bisa meminimalisasi atau menghilangkan hama yang menjadi musuh utama tanaman. Hasilnya lebih banyak. Tanaman yang dihasilkan lebih banyak karena biasanya banyak tanaman yang terbuang sia-sia akibat dimakan atau diserang hama, sehingga hasil tanamannya jauh lebih banyak. Tanamannya bisa dipanen kapan saja. Sistem hidroponik memungkinkan untuk menanam tanaman yang diinginkan dan dipanen kapan saja, meskipun bukan musim tanaman tersebut. Bebas pestisida. Hasil tanaman hidroponik disebut lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida atau bahan kimia. Pestisida sering digunakan untuk membasmi hama, sedangkan dalam hidroponik, jumlah hama bisa berkurang atau bahkan tidak ada karena menggunakan air sebagai medium utama. Memulai hidroponik tentunya tidak harus di lahan yang luas dan modal yang besar. Di lahan yang kecil dan dengan perangkat seadanya dan dengan biaya yang murah, bercocok tanam hidroponik sudah dapat dilakukan. Bahkan kalangan ibu-ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukannya. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat greenhouse-nya atau glow hidroponiknya Pak Toyo yang areanya itu sangat luas sekali. Kali ini ada versi miniaturnya Pak Toyo ya? Ya, ini miniatur. Ini Jadi, fungsinya gimana Pak? Sama kayak tadi yang Sama. di greenhouse? kalau di sana tadi kan kita memang butuh modalnya agak besar, lahan yang agak besar. Aha. Nah, sekarang ini kalau saya lihat juga, saya amatin untuk perumahan-perumahan, kalau bikin seperti itu nggak mungkin. Iya. Nah, jadi saya coba mau bikin seperti ini yang lebih kecil Oke. untuk yang di perumahan-perumahan. Iya. Nah, Betul kata Bapak tadi kan, kalau misalnya lapangan kan sudah banyak yang hilang kan? Banyak yang Sekarang hilang. malah banyak perumahan Pak ya? banyak perumahan. Nah, sekarang kita Menyiasatinya bikinkan seperti untuk- ini gitu ya? Nah, begitu mensiasatnya seperti ini nih, untuk perumahan-perumahan terus bikin seperti ini. Oke, nah kan biasanya kan orang itu kan Pak, kalau terjun ke hidroponik itu kan mikirin biaya nih Pak, katanya tuh biayanya tuh agak mahal, jadi masyarakat tuh kadang enggan untuk terjun. Kalau untuk biaya untuk bikin yang miniatur seperti ini gimana Pak? Nah, kalau ini sudah jelas tidak mahal.
Yang penting kita cinta dulu dengan tanaman-tanaman. Oke. Kalau sudah seperti itu, saya rasa ini cuma bikinnya sekitar 300 ribuan, udah cukup. 300.000 cuma 300.000 Pak. Ya sudah ampun. Itu kalau misalnya bawa duit ke restoran Pak, Wah, habis mungkin sebentar. satu keluarga makan sekali cuma Pak ya. Habis sebentar. Kalau ini bisa berkesinambungan Pak ya. berkesinambungan, kita bisa petik tanaman apa saja nanti kita di sini tanam. Oke. Nah, kalau ini fungsinya gimana Pak? Kan ini kan ada tingkat, terus di bawahnya nih bisa diinovasiin apa kira-kira Pak ya? Kan ada yang kosong nih bawahnya, Ya. terus atasnya juga macam-macam nih. Nah, jadi di sini nanti ada tanaman. Tanaman ini nanti ada misalnya sayurnya itu yang kuning atau apa yang tidak bermanfaat, ya, jadi sampah ya tanaman itu sayurnya tadi. Kita buang ke dalam sini, kita bikinkan ini terpal ikan, kolam ikan yang dari terpan, dari terpal itu. Jadi asik kita kan. Nah, yang ini petikin Kalau yang saya rusak tidak di bagus. sini residunya gitu ya. buang Nah, ke sini residunya gitu ya. masukkan ke kolam ikan. Oh, gitu. Yang dari terpal aja kan lebih murah, banyak itu untuk beli-beli di online, kolam terpal banyak. Oh keren. Jadi ini bisa diterapkan juga Pak ya. Jadi kalau punya lahan yang sempit ataupun yang lahan pas-pasan bisa menggunakan yang kecil dulu Pak ya. Sangat bagus, sangat bagus. Ini boleh dicontoh juga Pak ya sama Boleh. tetangga sekitar Pak ya. Boleh, silahkan kalau mau contoh silahkan mungkin kita kasih ilmu yang gratisan. Oke, jadi banyak manfaatnya Pak ya, tidak hanya untuk tanaman tetapi Ya. juga untuk peternakan ikan di Ikan. bawah Pak ya. Jadi Kalau proteinnya di sini, sayurannya di sini, asik. bener. Pak, kalau untuk perawatannya tuh ribet nggak Pak? Nggak, Kalau untuk nggak hidroponik nih Pak? Nggak ribet, Nggak ribet. nggak ribet. Dia kan ada kita kasih mesin air aja satu. Haha. Jadi dia putar-putar airnya di situ aja. Putar airnya di situ. Nggak ribet. Kalau yang penting hal- cinta dulu. Kalau hal yang mesti harus diperhatikan nih Pak untuk budidaya hidroponik ini apa Pak? Yang memang harus faktor penting banget gitu loh Pak. Yang paling penting banget itu adalah nutrisinya. Nutrisinya. Jadi kalau nutrisinya itu terlalu tinggi, sayuran kita nanti jadi warna kuning. Jadi tidak bagus. Kalau nutrisinya terlalu rendah, nanti sayurannya juga Kuning kurang bagus juga, kurang menghasilkannya tuh kurang bagus. Jadi seperti orang kalau kurang gizi. Oke. Nah, itu. Oh, jadi memang harus pas Pak ya, harus Pas, sesuai nutrisinya Pak ya. Dan itu tidak sulit, ada alat ukurnya. Bener kata pepatah Pak, kalau yang berlebihan itu nggak baik pemirsa. Nah, betul. Begitu juga untuk tanaman, kalau berlebihan dikasih nutrisi nggak bagus Nggak juga Pak ya. bagus. Pak, ini kan untuk pengaplikasiannya masih memakai besi Pak ya, besi, Ya, besi. sama paralon nih Pak. Ya. Nah, saya ini punya budgetnya tuh kayaknya kurang dari 300 Pak. Kira-kira ada solusi lagi nggak Pak supaya saya tetap bisa hidroponik Pak? Ada. Kita bisa pakai manfaatkan di lingkungan kita kalau misalnya ada kita pohon bambu. Bambu. Ya, Oh, bambu. iya, bener-bener. Bambu bisa kita pakai. Oh iya. Lebih ringan kan? Dengan modal tenaga aja tuh. Nah, ada modal uang lagi. Kalau sudah timbul cinta dengan yang membuat dari bambu tadi, ya sudah kita punya rasa cinta. Setelah kita lihat hasilnya bagus, nah baru kita naikkan lah ke yang seperti ini supaya lebih awet dan lebih tahan. Nah Pak, orang ada yang bilang Pak ya kalau misalnya untuk membuat budidaya hidroponik ini membutuhkan waktu yang lama Pak. Benar atau tidak Pak? Saya rasa tidak. Tidak Pak ya? Tidak. Jadi kalau kita sudah bikin ini, nah bikin seperti ini kira-kira 1 minggu lah ya. Kita bikinnya 1 minggu. Setelah 1 minggu kita semai benih. Benih itu sampai dengan panen itu 30 hari udah kita bisa panen. Oh sebulan cuma? Sebulan cuma. Enggak sampai bertahun-tahun Enggak Pak sampai ya? tahun-tahun. Kita sudah bisa menikmatin dari kita nanam biji itu ya, benihnya itu dari biji pecah kemudian bisa panen itu sebulan udah bisa panen. Oke. Sebulan udah bisa. Jadi memang tanaman apa nih Pak yang misalnya pemula nih mau coba hidroponik, tanaman yang memang harus pertama kali dicoba untuk terjun ke hidroponik ini apa kira-kira Pak? Nah, yang pertama saran saya kangkung. Kangkung. Nah, kangkung itu pertama sangat murah dan gampang hidupnya. Benar. Kemudian ketika dia sudah hidup, hamanya sangat berkurang. Oke. Kemudian lagi selada. Selada itu Lalapan, gampang Pak, ya? juga lalapan. Semua orang suka itu ya, lalapan selada itu. Nah, selada itu juga hamanya sangat kurang juga. Oke. Sangat kurang untuk hama untuk tanaman selada untuk pemula gitu ya. Nah, nanti barulah kita pacoy. Kemudian baru nanti seledri. Nah, yang saat ini nih para artis, para itu miliarder dan para apa namanya itu ya, sosialita nah, lebih dominan ke arah seledri. Oh, ya Kenapa? Jus seledrinya itu loh. Saya harus minum seledri hari ini. Nah, Ya. seledri. Kan saya Untuk sosialita, muka Pak. lebih glowing lagi itu, lebih bercahaya lagi. Coba aja lihat. Oke. Jus seledri. Berarti dicoba dengan tanaman yang mudah dulu Pak Yang ya, mudah perawatannya dulu. ya, supaya lebih mencintai dan juga Nah, mengenal dulu Pak ya, iya. seperti kata Bapak tadi Pak ya. Nah, Bapak sudah merasakan nggak Pak dari hidroponik ini apa hasil yang sudah Bapak rasakan Pak? Saya merasa Tapi jangan dijawab dulu Pak. Oke. Kita mau iklan dulu Kalau Pak, gitu. nanti kita akan Mari, kembali mari. lagi tetaplah Iya. bersama kami di Melala.
Bagi Suhartoyo, bercocok tanam dengan sistem hidroponik sendiri dapat menjadi sumber pangan mandiri bagi keluarga. Dan jika dilakukan secara serius dan baik, maka bukan tidak mungkin akan menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga yang cukup menjanjikan dan berkesinambungan. Nah pemirsa, sekarang sudah ada alat packing, sudah ada sayuran yang sudah dipanen. Ini usianya sudah 30 hari siap panen, dan itu artinya kita akan sulap, bukan, kita akan packing pemirsa. Jadi kita mau proses packing nih Pak ya. Iya. Tapi Pak, memang Bapak ini kan awalnya kan iseng-iseng nih Pak Iya. untuk membangun hidroponik ini, karena memang latar belakang Bapak kan sebagai seorang Perawat. tenaga medis ya Iya. Pak ya, perawat Pak ya. Dan dari keisengan tadi, Bapak menularkan ilmu kepada semua orang agar termotivasi bisa membangun kemandirian pangan, dan pastinya salah satu hal yang keberuntungan juga bagi Bapak adalah dari sisi ekonominya Pak ya, selain tadi ilmu yang sudah Bapak tawarkan kepada orang. Nah, kalau dari sisi ekonominya Pak, bagaimana sih Pak pendapatan dari hidroponik ini Pak? Ya lumayan, coba aja bayangkan, ini paling 3 batang ini itu kita jual sekitar 5.000-an. 5.000 3 Iya, batang. 3 batang. Oke. Kita modalnya beli bibitnya itu 1 pack itu Heeh. ratusan biji Heeh. ya. Itu cuma 25.000. Oke. 25 Dari untuk- ratusan biji itu mungkin bisa Banyak, Banyak, coba Pak. bayangin ratusan. Ini Hmm. 3 batang sudah bisa jadi 5.000. Nah, dari 5.000 ini kalau saya mau bikin jus lagi, saya coba-coba kemarin bikin jus yang 5.000 modalnya, kemudian nanasnya 5.000 ya. Itu bisa jadi 8 8 botol. gelas, ya, 8 botol. 8 botol itu kita jual 10.000. Sudah jadi 50.000 lebih ya. Heeh. Dari modal 10.000 tadi. Oke. Nah, itu. Jadi semakin ini Pak ya, semakin meningkat Pak ya dengan Iya. inovasi tadi Pak ya. Mulai dari menanam, dapatkan uang 5.000 ya Pak, 3 lembarnya, terus dikreasikan lagi Pak ya. Dikreasikan lagi, Jadi inovasi minuman, Pak, lagi, jadi minuman, jus yang menyehatkan tadi, jusnya tadi itu ya. Jadi akan lebih ini lagi ya, lebih punya nilai yang lebih lagi daripada yang sekedar 5.000 tadi. Oke. Coba bayangkan, kita kan nggak pernah nih lihat di mana ada di Jambi ini jual jus sayuran. Iya, Belum ada kayak- belum banyak ada, ya, kalau cuman ada belum banyak. Iya benar, masih Pak, tersembunyi lah kayaknya Pak ya. Nah, itu pun masih mungkin di hotel-hotel. Iya, iya. Tapi kalau di seperti kafe-kafe itu kan belum banyak. belum banyak minuman kekinian Pak. Ada di satu tempat minum jus sayur itu sekitar 25.000. Oke. 1 gelas 25.000 di satu tempat ya di Aha. Jambi ini. Coba bayangkan. Kalau saya pikir wah ini modalnya cuman 5.000 doang ini. Iya benar. Nah, jadi 25.000 coba. Aha. Apalagi kalau misalnya kita punya tanaman sendiri di rumah yang nggak Nah. pakai modal lagi Pak, Nah. ya kan? Kan sudah bisa ambil dari halaman kebun. sekitar, ya kan, Iya. ataupun dari kebun gitu Mm-mm. Pak ya. Oke, Pak, kalau secara keseluruhan gimana nih Pak? Kalau untuk pendapatannya Pak? Kalau untuk Lumayan. Bapak aja, Bapak hitung sendiri lah ya, lumayan. lumayan Pak. Ya? Lumayan. Sampai saya punya kebun itu kekurangan bahan. Oke. Orang banyak minta. Oke. Sekarang saya permintaan orang itu saya tidak bisa penuhin karena orang sudah datang ke kebun ambil, datang ke kebun ambil. Belum waktunya panen sudah ambil, belum waktunya panen sudah ambil. Jadi Am- permintaan tuh terus menerus. Terus gitu menerus. ya. Terus Jadi- menerus. Jadi Bapak terus berupaya. Kekurangan saya. Terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan tadi Pak ya, Iya. malah sampai kekurangan Pak ya. Iya, pasti kekurangan saya. Nah kalau untuk mengantisipasinya gimana Pak? Nah, untuk antisipasi Langkah ke depannya nih Pak, ini kan Lang- kekurangan nih kan Pak ya. Iya. Nah ke depannya apa nih Pak yang Bapak pikirkan supaya terpenuhi nih semua permintaan masyarakat Nah, nih? makanya saya kepengen mengembangkan ilmu-ilmu ini ya. Warga-warga sekitar atau teman-teman saya yang ingin mengembangkan tentang hidroponik ini, ayo silahkan, saya support gitu loh. Oke. Nah, jadi dengan ada yang seperti begitu, nanti kita bisa bekerja sama untuk memenuhi permintaan-permintaan itu. Dan Benar. saya juga punya kelompok ya. Kalau misalnya saya nggak ada, saya minta dengan kelompok. Kelompok pun juga kadang-kadang udah kehabisan. Oke. Nah, di situ Saling ini Pak ya, saling melengkapi ya. saling melengkapi. Nggak kebayang kan Pak ya kalau misalnya satu RT itu semuanya punya hidroponik Nah, dan menghasilkan semua malah Pak ya. pastikan akan menguntungkan. Oke. Pastikan akan menguntungkan. Nah ini bisa jadi inovasi di RT nih Pak ya. Sangat bagus. Jadi Ah. untuk di RT-RT silahkan kembangkan. Ini kan hanya sayur. Iya. Hasil olahan tadi, inovasi tadi Mhm. masih banyak loh. Bisa kita bikin jus. Jusnya gampang, sangat menyehatkan jusnya itu. Iya iya. Daripada kita Bahan-bahannya juga mudah dicari. Sangat alami dan mudah.
dicari. Gampang kok. Oke. Kalau yang lain-lain itu kan banyak yang instan-instan itu apa tuh cuma rasanya aja kan. Oke. Rasa, tapi Cuma belum di lidah tentu aja itu. Pak ya. Di lidah. Kalau di dalam belum tahu. Nah, belum sehat tentu atau sehat, enggak. belum tentu sehat. Saya Ah. jamin belum tentu sehat. Oke. Kalau ini Anda punya penyakit apa silakan. Semuanya serba bahan alamin. Jadi pastikan sehat. Oke. Nah, kalau untuk pemasarannya Bapak sekarang gimana, Pak? Saya pemasaran. Ah. Saya kalau kerja saya bawa ke rumah sakit jiwa. Wah, keren. Nah, Sambilan, istri Pak. saya sambil bekerja saya bawa, kadang sambil absen. Wah, minta Pak sayurnya nih. Wah, kekurangan. Oh, Wah, saya kurang nggak juga? dikasih. Kurang di rumah sakit. Waduh, suruh ke sini aja, Pak. Nah, makanya Tolong ke sini. teman-teman yang tahu dia main ke sini. Nah, bonus-bonus ketika teman-teman yang tahu, Iya, mereka iya. saya bilang, kalian bawa nanas ya. Heeh. Nanas yang sudah dikocek. Heeh. Nanti saya siapkan di tempat pendopo-pendopo saya itu, Oke. silakan minum jus sayur gratis. Ngejus bareng. Ngejus bareng, Oke. bawa gratis. Nah, makanya berbondong-bondong mereka datang ke sini. Karena di hari-hari libur datang komunitas-komunitas mereka. Oke. Soalnya kayak istri saya kan bawa juga ke rumah sakit Raden Matahir. Aha. Dibawa ke sana, kekurangan juga di sana. Kurang juga. Kurang juga. Wah. Teman-teman saya juga yang di rumah sakit lain, Aha. perawat-perawat yang lain juga minta, kekurangan juga. Saya nggak juga bisa penuhin itu ya. Iya. Nah. Jadi di sini Bapak tidak hanya memikirkan untung secara ekonomi, Pak ya, Enggak, tetapi ada juga kepuasan batin kepuasan tersendiri. batin dan juga kesehatan masyarakat. Iya. Sepertinya Bapak senang kalau melihat warga sekitar ataupun Sangat, teman-teman sangat tuh senang. lebih Sangat. sehat, Pak ya, dengan Iya. mengkonsumsi makanan-makanan sehat, Pak ya. Betul. Oke, nah Pak, mungkin ada harapan ke depan nggak Pak kira-kira? Ini kan kayaknya tanah Bapak ini masih luas banget nih Pak ya. Kira-kira ada pengembangan hidroponik lagi nggak Pak daerah sini Pak? Insya Allah saya akan kembangkan lagi. Apalagi nanti kalau saya sudah pensiun, saya all out. Berapa tahun lagi Pak? Pensiun sekitar 5 tahunan lagi. Oh bentar lagi Pak? Iya, 5 tahun Iya, lagi. iya. Jadi masih persiapan lah Pak ya? Masih persiapan. Ini pun masih mencari ilmunya masih mencari. Aha. Jadi nanti kalau sudah ilmunya sudah dapat, saya kepengen berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Saya gratisin. Oke. Saya peduli bener nih, biar masyarakat Indonesia tuh sehat. Ada inovasi apa kira-kira Pak nantinya Pak? Mungkin kalau yang di sebelah sana kan untuk tanaman hidroponiknya kan datar ataupun ada yang menurun. Mungkin ada inovasi-inovasi lainnya Pak kalau untuk tanah yang masih luas ini Pak? Nah, inovasi-inovasi yang lain saya akan jadikan tempat ini tuh jadi edukasi. Oke. Jadi ada di sini ada batang durian, ada jambu madu, Oke. jambu citra dewi, Oke. kemudian ada durian, ada pepaya dan lain-lain di situ ya. Nanti akan saya gantungin dan akan saya tulis-tulisin. Oh ini pisang Cavendish, ini pisang Ambon, ini Oke. pisang lilin dan yang lain-lain. Ini durian montong, ini bahasa latinnya ini gitu loh. Nah, jadi anak-anak harapan saya itu anak-anak sekolah manapun ketika mau beredukasi dia ke sini ke dunia pertanian, silahkan ke sini kita sharing-sharing di sini. Jadi wisata kebun Pak ya? Wisata kebun. Ini Itu pun masih saya bilang gratis. gratis. Saya berbagi ilmu dengan gratis. Nah, langsung Sangat datang. Kalau dengar kata gratis nih biasanya banyak nih antusias masyarakat. Nah, sangat Belum hidroponik sayangkan, ya. kan? Iya betul. Jadi Bapak senang juga Pak ya. Senang sekali saya. Kalau melihat orang sama-sama ingin maju, ingin sehat, seneng lah rasanya Pak. Seneng sekali. Kepuasan batin tadi kata Bapak Iya, ya. ada kepuasan batin. Nah, itu kan untuk masyarakatnya Pak. Ini kira-kira kalau dari pemerintahnya kira-kira apa nih Pak yang Bapak ingin harapkan Pak? Nah, kalau dari pemerintah harapan saya pemerintah tolonglah yang seperti begini nih disupport. Baik dari segi permodalannya, baik dari segi nantinya ilmunya, Oke. terus dari segi hasil daripada ini tolong disupport, Pemasarannya juga Pak? dibantu. Pemasarannya juga nanti kalau misalnya kita sudah menjamur ini semua, ya pemerintah juga harus support. Jadi tolong, ini memang sangat menjanjikan, ya, sangat menjanjikan bagi para pemodal atau apa gitu ya, UMKM atau apa, sangat bagus. Tolonglah ini disupport. Kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta gitu Pak, apa Pak harapannya Pak? Kan banyak nih dana-dana CSR gitu Pak ya. Harapannya kepada pelaku hidroponik ini gimana Pak? Nah, untuk para swasta, untuk dana CSR itu akan lebih bagus lagi. Jadi adanya kalau misalnya dananya besar, kita bikin greenhouse yang juga besar, Yang lebih besar. lebih besar. Jadi Iya. di sana kan ada menyerap tenaga kerja, Iya. menyerap tenaga kerja, banyak tenaga kerja yang akomodir dari sebuah yang namanya tanaman hidroponik. Oke. Belum lagi nanti hasil olahan lebih. Oke. Jadi itu untuk yang CSR. Membantu CSR. pemerintah juga untuk Sangat mengurangi membantu. angka pengangguran Pak ya. Iya. Dengan menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan pekerjaan sendiri. Benar. Nah, Pak, ini kita mau packing Pak ya.
boleh kita langsung packing Pak? Boleh, boleh kita packing. Jadi ini Iya. saya harus ada gunting, tadi ada di sana. Heeh. Jadi ini seperti begini. Nah ini kita packingin aja nih biar Oke, lebih kita, asik kita ya. packing dulu ya. Nah, nih. Nah, pemirsa, kali ini Ini kita Pak packing. Toyo sedang melakukan Nah, kita packing cabut. untuk tanaman yang sudah berusia Kita 30 hari yang sudah siap panen dan nantinya setelah di packing ini akan dipasarkan kepada masyarakat. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa walaupun kita mempunyai lahan yang sempit, tapi apa salahnya untuk mencoba bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini, karena memang tanaman dari hidroponik ini banyak sekali manfaatnya dan juga gampang untuk dibudidayakan. Jadi bisa dicontoh bagi masyarakat yang mungkin mempunyai lahan sempit seperti masyarakat yang tinggal di perumahan. Nah, kalau misalnya mempunyai lahan yang lebih luas, itu lebih bagus lagi karena nanti akan bisa dikembangkan dengan sejumlah informasi dan juga referensi dari berbagai senior-senior yang memang sudah berkecimpung di dunia hidroponik ini. Nah, salah satu keuntungannya ini pemirsa, memang selain tanaman hidroponik ini bisa kita konsumsi sendiri untuk kemandirian pangan di lingkungan keluarga kita, namun secara besar tanaman hidroponik ini juga bisa menguntungkan karena bisa mendatangkan omset untuk menyejahterakan para keluarga yang ada di Jambi. Dan sampai di sini perjumpaan kita pemirsa di program Melala kali ini. Saya mau bantu Pak Toyo untuk packing. Terima kasih ya. Dadah, sampai jumpa. Ya, nih. Packing Pak ya. Coba lihat nih.